Gimana sih caranya mempertahankan sustainability sebuah media? Sebenarnya sih kalau gue ngelihatnya lebih ke dia ngejaga dari bahasa apa ya? Mungkin kalau bahasa mainstreamnya konsisten gitu ya. Dengan misalkan kalau media ini kan biasanya gain informasi terus upload misalkan seminggu atau setiap hari gitu. Jadi kalau bisa setiap hari terus jalanin. Terus kalau dari katanya si Awan dari ini bukan media sih entertain ya dari Vindes itu dia bilang yang kita jual adalah entertain gitu. Pokoknya kalau yang menurut kita seru, menurut orang-orang seru, itu yang bakalan kita pertahanin gitu. Itu yang dia jual di proposalnya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Sekarang gue kedatangan Tania dan juga Suryo yang nemenin gue hari ini. Iya, bersemangat. Ya, hari ini kita ngomongin tentang bisnis media. Ya mungkin dari kemarin kita udah ngundang banyak tamu-tamu ya ke sini, bisnisnya macam-macam. Nah, sekarang kita mau yang mungkin lebih relate nih sama kita, media gitu. Gue pengen tahu deh dari kalian berdua nih, bisa ceritain dikit nggak sih yang kalian tahu tentang media tuh gimana? Mungkin dari Suryo dulu ya. Kalau yang gue tahu tentang media tuh jadi apa ya platform atau wadah buat kasih tahu informasi tertentu gitu, buat sharing bahkan berita dan lain-lain sih gitu. Oke. Kalau dari Tania? Sebenarnya sama, jadi maksudnya kayak ngasih tahu hal-hal yang emang pengen dikasih tahu. Oke. Pertama, terus pasti setiap media itu, menurut aku tuh setiap media pasti punya target audiensnya sendiri tuh, itu pasti beda-beda. Oh, jadi tiap media punya targetnya masing-masing. Oke. Yang aku lihat. Media itu bukan disengaja dibuka seluas-luasnya gitu ya? Bisa ada yang dibuka seluas-luasnya, tapi ada yang kayak emang pengen punya niche. Kalau punya niche kan jadi nanti akhir-akhirnya tuh buat dikembangin lagi itu lebih gampang gak sih? Iya karena udah ada loyal customernya gitu-gitu kan. Kalau contohnya, lu mungkin ada kepikiran contohnya apa? Kalau gue sih familiarnya sama USS gitu. Media bukan sih? Media sih, media kalau juga. besar ya Kompas atau IDN gitu. IDN Times gitu ya. Kalau Tania apa tuh taunya? Kalau aku yang baru banget kata akhir-akhir ini yang si WhatsApp Indonesia itu. Itu tuh ternyata dia awalnya itu kayak mau ngasih tahu jadi medianya itu diperuntukkan buat ngasih tahu informasi tentang politik buat orang-orang yang kayak English speaker atau misalkan orang-orang yang tinggal di luar kayak gitu, tapi pengen tahu nih apa sih politik yang lagi panas di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi kayak biar mereka tuh tetap update sebenarnya kayak gitu. Tapi justru niche-nya berarti politik tuh. Iya, niche-nya politik dan buat orang-orang yang itu. Jadi rata-rata tuh tulisannya, konten-kontennya tuh pakai bahasa Inggris. Emang pakai bahasa Inggris dan bukan bahasa Inggris yang susah gitu, nggak formal juga. Bentuknya jadi cuman kayak conversation biasa, percakapan. Jadi kayak lebih gampang dicerna juga sama orang. Oke, paham. Tapi itu berarti orang base-nya itu orang luar gitu ya? Base-nya orang Indo. Orang Indo, tapi penikmatnya orang luar. Penginapnya orang Indo juga, tapi yang English speaker. Lebih ke situ. Jadi ngomongnya juga semuanya pakai bahasa Inggris. Semua pakai bahasa Inggris. Sebagian besar sih iya sih. Kalau nggak salah itu kan dia jadi parentnya si Bijak Memilih tuh, yang lagi rame juga tuh. Iya. Wah itu gue baru tahu tuh kalau yang itu tuh. Kalau dulu gue taunya kalau media luar ya, salah satunya itu Asian Boss. Lo pernah dengar juga kan? Itu sebenarnya lucu-lucuan juga. Terus kalau misalkan yang paling deket sama kita, mungkin kemarin yang udah kita undang juga di sini, mungkin kalian bisa nonton podcastnya. Itu yang bareng sama Majalah Sunday. Itu juga salah satu bentuk media. Tapi itu niche banget gitu ya. Betul. Ada yang tipe tadi lo udah sebut IDN Times yang mungkin lebih luas gitu ya. Kalau yang kalian tahu nih tentang bisnis media, itu kan tadi lo sebut dari segi medianya ya. Bisnis media apa sih bentuknya gitu? Ada yang kepikiran gak sih? Kalau gue ngelihatnya bisnis media tuh banyakan tuh orang-orang yang sebenarnya tuh suka sharing mungkin ya, dapat informasi akhirnya karena dia suka sharing akhirnya dia share gitu. Kayak gue ngelihatnya misalkan kayak USS gitu, dia kan punya niche awalnya kan di sneakers gitu kan, di sneakers doang sampai ada kegiatannya kan USS itu sampai gue nggak tahu duluan USS atau USS Fit. Baru di USS Fit itu
dia sering nge-share yang info yang lebih umum lah, tapi buat anak-anak mudanya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau gua ngelihat itu awalnya memang dari orang-orang yang sebenarnya suka sharing aja dengan suatu hal yang memang dia sukai gitu. Gitu sih. Terus kalau soal bisnisnya ya kalau misalkan udah besar kayaknya tapi yang gue tahu tuh walaupun udah besar belum tentu profit gitu. Yang gue tahu sih gitu. Tapi kalau udah besar itu lebih gampang buat gayet misalkan placement atau lain sebagainya gitu. Kalau dari Tania ngeliatnya gimana nih? Tadi kan si Surya udah ngomongin dari segi media tuh karena sharing sebenarnya bukan revenue, maksudnya bukan selalu Awalnya, tentang revenue gitu. Mungkin lebih ke traffic dan popularitas. Nah, kalau dari Tania sendiri nih ngeliatnya gimana? Kalau aku tadi kan katanya buat media itu dibuat sama orang yang pengen share insight gitu kan, atau apa pengetahuan segala macam yang lain. Kalau aku lihatnya media itu bisa jadi juga wadah kayak seseorang, gimana ya, kayak wadah orang, jadi orang tuh udah nentuin dia mau share ke siapa, jadi target audiensnya dia siapa nih, itu dia tentuin dulu dari awal, jadi nanti si medianya itu ngikut lebih ke arah situ, jadi kayak bisa dibentuk dulu nih pertamanya sebenarnya medianya ini mau diarahin kemana, nanti jadi kayak isi medianya tuh tergantung sama target audiensnya itu. I see. Paham. Kalau lu ngomong gitu, gue jadi kepikiran. Tidak disponsor, disclaimer dulu. Cuman intinya gue pernah ketemu akun yang kayak gitu. Yang mungkin ya dia mikirnya ngejual barang ginian nih susah nih. Kalau tanpa ada edukasi dulu sebelumnya. Terus orang tuh sempet bingung. Brand ini sebenarnya ngejual apa sih? Atau cuma sekedar media doang gitu. Terus waktu itu gue sebut aja namanya tuh akunnya Biru. Tau Biru gak? BEERU. Nah itu tuh menurut gue approach dia tuh cukup bagus. Walaupun untuk tujuan akhirnya adalah menjual sebuah produk. Tapi dia start from dari media gitu. Dia sharing berapa kalori makanan yang lo makan, contoh kayak pizza, waffle, nasi goreng, nasi uduk, gitu-gitu. Pokoknya sampai merakyat banget deh, gitu kan. Tahu-taunya setelah gue lupa setahun atau 2 tahun, terus dia launching produk. Baru ter-reveal lah, ternyata itu bukan media, itu sebuah brand, gitu. Tentang apa sih yang setetes gula stevia, udah langsung manis semua, gitu-gitu. Nah, kalau lo tadi kan sebut justru lebih ke arah emang medianya nih yang independen dulu. Terus mungkin kalau emang mereka menjual produk, dia bikin lini baru ya. Nah, ada nggak sih tadi selain yang USS sneakers itu yang punya hal serupa? Mungkin di bawahnya USS ada Beyond Combat namanya. Yaitu, jadi dia kayak sharingnya tuh awalnya informasi soal tinju, boxing segala macam gitu. Ya terus akhirnya ketika orang udah touch sama dia gitu kan, berarti kan ada demand yang masuk juga, orang pengen kayak yang live streaming yang kayak apa live streamingnya Raffi Ahmad. Iya. Nah Beyond Combat itu juga bikin kayak gitu live streamingnya, bahkan boleh dicek sendiri juga. Aku juga ngecek, aku penasaran. Ternyata kayak Beyond Combat itu sampai lebih besar streamernya daripada yang Raffi Ahmad. Karena menurut aku tuh kayak pinternya mereka adalah mereka bikin satu media dulu nih. Di sini sih TikTok yang aku lihat viewersnya banyak banget segala macam. Itu tuh kayak dibuatnya di situ dulu gitu. Mereka bikin komunitasnya di situ dulu. Semua orang udah kenal sama dia. Jadi nanti ketika ada event, pasti kan orang datang nih si komunitinya ini. Jadi itu kan dengan benefit-benefitnya atau bahkan nggak punya benefit sama sekali kayak gitu. Tapi kayak jadinya berlanjut gitu loh, cuma dari awalnya media doang. Kayak maintainnya itu loh. Mungkin kalau yang cewek-cewek tuh tahu Female Daily ya? Aku tahu Female Daily juga mainnya media kan. Tapi sebenarnya ternyata bisa ke KOL juga, bisa lari ke produk juga. Kalau Suryo mungkin yang laki-laki nih, produknya apa sih nih yang ada media-medianya nih? Tadi ini laki-laki nih. Iya, ya itu laki-laki, tapi ya lu boleh juga nambahin. Sebenarnya kalau gue memang lihatnya banyak kan karena gue lebih di
e-sport atau di game gitu. Jadi gue ngelihat memang beberapa media itu niche, kayak misalkan Kincir, terus Revival, terus ada juga One e-sport gitu. Nah itu mereka tuh biasanya fokusnya cuma di e-sportnya aja gitu, berapa. Tapi kalau One ini ada juga MMA-nya kalau nggak salah. One Championship atau apa gitu. Nah mereka itu ngejualnya justru lebih ke ngejual event sama ngejual konten kalau mereka, karena mereka udah pede dengan niche mereka sendiri gitu. Jadi mereka kadang bikin kegiatan, kalau yang tadi contohnya kayak misalkan kayak Female Daily bikin acaranya sendiri atau seperti apa. Nah kalau si One Esport ini biasanya mereka ngebikin event misalkan meet and greet with players atau lainnya gitu, terus dikasih harga tiket masuk dan lain sebagainya. Memang lebih ke gitu sih. Karena kan community dari e-sport sendiri kan beberapa tahun terakhir lagi naik ya. Jadi mereka udah lagi bahasanya lagi enak gitu. Atau bikin turnamen gitu. Banyak tim daftar, lumayan kan. Gitu. Paham. Nah kalau kayak gitu, berarti kalau lu kan udah ceritain nih apa aja yang dijual ya. Event lah, terus beritanya lah, terus ada, ya pokoknya ada kegiatan online, offline, dan on air-nya nih. Tapi kalau kayak gitu, media itu apa sih yang dijual? Apakah jasa, apakah produk, apakah orang, atau gimana menurut lo? Menurut aku kalau media sendiri awalnya itu bukan kayak langsung ngejual eventnya atau kayak produknya. Aku mikirnya kayak media tuh awalnya gimana cara guide satu community-nya sih, menurut aku. Jadi emang yang dijualin dari media itu sendiri, menurut aku community-nya dulu. Kayak gitu. Nanti hasil akhirnya apa, apakah dia produk, apakah dia event atau yang lain-lain, itu kayak sekiannya gitu. Yang emang yang pengen banget awalnya menurut aku di community-nya dulu gitu, dibesarin. Dari medianya. Nah, tapi kan kita tahu betul ya, media itu tadi karena dia dahuluin traffic dulu, dahuluin komunitas dulu, dan itu semua kan perlu uang ya. Ya kan lo tahu sendiri ya, untuk ngumpulin orang, itu ngeluarin duit, bikin event ngeluarin duit. Sedangkan media itu bisa dibilang di awal-awal nih masih non-profit dulu nih, pasti gitu kan. Gimana sih caranya menurut lo bikin ini tuh sustainable, tapi kejar-kejaran sama waktu juga nih? Karena kan pasti media kalau kelamaan gak dapet duit tapi dia keluarin duit terus, juga nggak sustain ya. Tapi ketika udah sustain, enak banget. Dia mau jual apapun, ke brand apapun, mau aja gitu. Menurut Surya deh, dari lo, gimana sih caranya mempertahankan sustainability sebuah media? Sebenarnya sih kalau gue ngelihatnya lebih ke dia ngejaga dari bahasanya apa ya? Mungkin kalau bahasa mainstreamnya konsisten gitu ya. Misalkan kalau media ini kan biasanya gain informasi terus upload misalkan seminggu atau setiap hari gitu. Jadi kalau bisa setiap hari terus jalanin. Terus kalau dari katanya si Awan dari ini bukan media sih, entertain ya, dari Vindes itu dia bilang yang kita jual adalah entertain gitu. Pokoknya kalau yang menurut kita seru, menurut orang-orang seru, itu yang bakalan kita pertahanin gitu. Itu yang dia jual di proposalnya. Biasanya kayak gitu. Dan itu memang yang kalau menurut gue itu yang harus dijaga sih. Karena kalau gue kan lebih banyak mantengin ke media-media e-sport dan lain-lain, dan mereka ya selain konsisten dengan bukan jadwal ya bahasanya. Mereka itu kalau soal jadwal nggak ini, tapi mereka ibaratnya upload terus lah. Nggak pernah nggak upload walaupun nggak ada turnamen atau nggak ada kegiatan gitu. Tapi mereka upload terus. Jadi itu sih yang ngejaga bahasanya apa ya, crowd-nya itu nggak ngilang gitu. Ya, konsistennya itu ya. Kalau Tania nih mungkin ada ide tambahan dari yang tadi Surya udah bilang. Selain konsisten ya, sebenarnya kalau misalnya buat sustain pasti menurut aku memanfaatkan community-nya juga. Maksudnya ya memanfaatkan ya. Gitu ya. Kayak kalau misalnya mereka mintanya apa, atau misalnya kayak mereka butuhnya apa nih, bisa di ini dong, disupply dong sama kita. Itu sih kayak ada timbal baliknya aja sih sebenarnya, lebih ke situ kalau malah. Ngerti.
misalnya ya contoh kayak komunitasnya ini karena udah mulai ada fan base-nya, terus dia mengharapkan bisa membeli apa Iya, gitu, iya, merchandise biasanya gitu. sesuatu. merchandise. Nah, itu bisa Produk-produk. jadi income stream ya. Iya, dong. Oke. Iya, itu salah satunya bentuknya. Salah satunya. Tapi gue belajar juga tuh, dulu tadi sebut Spindesk kan. Dia tuh sampai mikirin loh, kalau kayak contoh aja kemarin yang main volley ya. Yang, Bahkan volley. ya, volley tuh, dia tuh sampai ngurusin lapangannya itu misalnya ada beberapa logo ya, Iya. yang sponsor gitu. Dia tuh sampai mikirin ke-shoot dengan benar nggak itu brand Iya, gitu. betul. Jangan sampai cuma separoh atau gimana. Padahal yang namanya main volley yang diliatin kan orangnya. Mm-mm. Tapi dia tetap make sure yang udah sponsor mereka dan udah bayar mereka dapetin sesuai dengan janji mereka gitu. Nah, menurut gue kayaknya media-media tuh juga harus megang omongan mereka seperti itu tuh. Kadang kan ibaratnya karena ya namanya media kan harusnya apa sih, kayak memberikan kesenangan untuk audiensnya, Iya, betul. tetap Entertain. ngebangun excitement-nya, crowd-nya. Tapi kan kadang kalau kayak gitu kesannya jualan banget ya. Nah, itu harus nyari sweet spot-nya tuh supaya kesannya nggak cuma jualan doang, tapi juga berguna juga lah buat audiensnya mereka gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sendiri nih dimodalin gitu, dimodalin. Kan media nggak murah ya, dimodalin tiba-tiba teman kalian nih, oh gue pengen bikin bisnis media dong, ini duitnya, lo mau nggak bikinnya? Kalau gue sebenarnya mau, asalkan ya memang sesuai juga sama passion gue awalnya. Cuman kalau misalkan udah crowdnya gede, ya pasti kan ada value yang terbentuk atau seperti apa kan gitu. Tapi kalau awalnya ya gue pengen, karena gue dari dulu udah denger kayak orang yang megang media bisa ngendalin dunia, bahasanya gitu, bahasa kasarnya gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau gue lihat ya bener juga gitu. Misalkan ada USS, orang-orang kalau ngelihat sneakers apa sih yang lagi oke, mereka kiblatnya ke USS gitu. Baru turunan-turunannya dan lain sebagainya. Terus kalau ada info-info ada apa sih? Ada turunan anaknya, bukan anaknya ya. Creative Fox kan masih di bawah USS Network kan. Gitu, orang-orang anak-anak muda ngeliatnya ke Creative Fox gitu. Jadi ya jadi kiblatnya itu sih. Makanya oke nih. Bisa dibilang ya kayak menggiring opini juga. Khususnya buat dilakukan secara positif ya. Iya, misalnya kalau kita punya brand ya kenapa enggak ya kan? Betul. Ya itu bisa juga. Kalau dari Tania mau nggak nih? Sebenarnya bisa, masih mirip-mirip. Jadi emang mau. Iya. Apalagi kalau dimodalin gitu. Tapi mungkin emang awalnya aku mikir pasti harus nge-share yang emang aku tahu. Terus kayak emang mau tahu. Sama kayak yang apa ya, gimana caranya biar aku tuh bisa konsisten situ aja sih. Awalnya kan gitu, karena emang susahnya itu kan di konsistennya di awal-awal. Gitu sih, lebih kayak ke kalau misalkan emang itu ranah yang emang aku suka, pasti aku mau aja sih. Pasti mau. Oke, tapi kan lo tau sendiri untuk ngebangun sebuah media, walaupun ada modalnya, kan harus punya personality yang kuat ya. Atau ya tadi, lo tahu nih, lo tipe yang kayak gimana, jadi orang berkiblatnya pada lo yang serupa sama lo lah kira-kira gitu. Nah, gimana ya, membangun personality supaya media lo nih yang udah dimodalin ini bisa jalan gitu dan unik dibandingkan media-media yang lainnya karena sekarang udah banyak banget. Kalau aku mikir selain, maksudnya kan kalau walaupun misal aku nih yang dikasih, tapi kan bisa jadi aku nggak yang harus tampil kan. Aku mikir bisa jadi kayak mungkin nge-guide siapa yang personal brandingnya udah bagus di bidang itu. Jadi nanti dia yang sampai segala macam, karena kan dia bisa bawa namanya dia juga, bawa followersnya dia juga segala macam ke media kita dong. Berarti kayak gitu sih. Kalau misalkan kayak biar kelihatan ekspertisnya juga, daripada kayak misalkan orang entah siapa tiba-tiba datang ngomongin ini kan kayak at least nggak mulai dari nol banget ya. Mulai dari nol banget. Lu gimana? Kalau gue karena gue dari dulu ya udah kepikiran itu kayak pengen ngebuat media informasi entertain lah ya gitu sebenarnya. Itu lebih ke bola atau e-sport gitu kan, game. Dan gue pengen terjun langsung juga. Gitu, apalagi kan dimodalin gitu kan, bahasanya gitu kan tadi kan. Iya benar. Dimodalin. Ya udahlah, gas aja kita buat
Dan gue lebih suka kayak modelnya itu kayak lebih sedikit entertain juga. Jadi walaupun lu informatif, tapi lu juga entertain juga gitu. Jadi makanya gue pengen ikut turun langsung atau misalkan ngebangun personal brandingnya seperti apa gitu. Makanya sebenarnya gue juga suka banget itu sama si USS siapa? Jejo ya. Nah dia kan juga jadi influencer juga kan dengan stylenya yang up to date mulu gitu. Iya benar-benar. Gitu. Nah, gue pengen kayak gitu. Misalkan ada turnamen, ya gue datang setidaknya biar gue juga kenal, biar gue juga tahu gitu. Berarti lo bukan tipe yang apa ya? Justru lo pengen aja ngebangun personal branding lo lah. Iya. Oke. Nah, makanya nih yang episode kali ini nih ngaruh banget. Maksudnya jadi kayak summary dari 2 podcast terakhir kita. Jadi 2 podcast terakhir kita itu ngomongin tentang media, yang si Majalah Sunday, yang kedua itu adalah personal branding. Gitu. Jadi ketika ngomongin bisnis media ini, kalian bisa juga nonton episode-episode sebelumnya, kayak gitu. Jadi tahu nih permasalahan yang ada di media seperti apa, terus permasalahan cara ngebangun personal brandingnya seperti apa. Sekarang kita bahas campuran nih antara bisnis sama si media. Mungkin kalau kalian sendiri pengen kasih keynote terakhir lah ya buat yang nonton, buat orang-orang nih yang mau bikin media, mungkin saran dari kalian apa nih? Karena kan lo tahu sendiri, udah banyak pesaingnya, udah banyak yang modalnya lebih gede-gede, tapi mungkin USP tertentu yang saat ini lo cek kayaknya oke juga nih. Gitu. Kalau dari gue sih, lo harus seru. Gitu. Lu harus bisa ngebuat audiens lu seru. Itu dulu sih kuncinya menurut gue. Jadi bukan cuman sekedar bahas yang personal, tapi lu juga personalize gitu ya. Tapi lu juga harus seru. Intinya gitu. Kalau dari gue satu kata sih, karena gue ngikutin yang dibilang JM-nya Vindes tadi. Gitu. Kalau Tania? Kalau aku lebih mikir kayak mungkin ngikutin tren sih. Jadi biar tetap apa ya, relate sama setiap orang kan. Iya, kayak gitu sih lebih. Berarti trendy and up to date dan juga seru. Gitu. Sip. Nah itu ya teman-teman ya, yang buat mau bikin media itu aja dulu kuncinya. Tinggal kalian nyari USP kalian sendiri. Karena USP tetap penting supaya audiens kalian tidak tersebar dan tercecer di mana-mana. Gitu. Itu aja, thank you semuanya. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.